Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Saat kami memuji bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini kami bersatu hati, kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Matias Cesar dengan Linda Wayuning Santoso. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pemberkatan nikah ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua, pujikan pujian ini dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu sebab hari ini, Tuhan, adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang spesial bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Matias Cesar dengan Linda Wayuning Santoso. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, hari spesial bagi Anda berdua. Hari ini tanggal 17 ya, 17 September 2022. Hari yang menjadi sejarah bagi Anda berdua. Hari ini adalah puncak masa pacaranmu dengan diakhiri dalam pernikahan. Hari ini juga statusmu yang bujang menjadi status menikah. Dulu belum menikah, sekarang sudah menikah. Maka sejak hari ini dan seterusnya KTP-nya juga harus berubah. Nanti KTP-nya diperbarui, jadi nanti identitasnya, statusnya kawin ya.
Kepada mempelai berdua, biarlah hari ini dengan penuh hati yang bersyukur dan dengan iman, dengan percaya. Bahwa orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Anda berdua selama masa pacaran, apakah Anda berdua berdoa? Matias Cesar, apakah engkau berdoa? Tuhan, Lida Wayuning Santoso ini apakah tulang rusukku? Demikian juga Linda, apakah engkau berdoa bahwa Cesar ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu itu jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya saya sudah berdoa. Dengan sungguh-sungguh. Maka dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang ada di sampingmu akan menjadi teman hidupmu. Menjalani hidup ini. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Mesti harus didasari dengan iman yang kuat bahwa saya sudah berdoa, ini yang Tuhan berikan, ini akan menjadi temanku dalam perjalanan hidup ini. Dia akan menjadi teman sekerjaku. Dia akan menjadi teman sepenanggungan. Dan dia akan menjadi teman pewaris kasih karunia daripada Tuhan. Dan Anda berdua harus dengan yakin dan percaya. Itu yang akan membuat rumah tanggamu, kehidupanmu kokoh dan kuat sekalipun nanti dalam membangun rumah tangga engkau menghadapi berbagai tantangan. Juga engkau mungkin juga menghadapi pasanganmu, mungkin ada banyak hal yang tidak Anda sukai, tetapi harus itu menjadi tetap dengan iman, saya sudah berdoa, itu yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau bersungguh hati minta kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan mencurahkan kekuatannya, berkatnya, kasihnya kepada orang yang bersungguh hati. Di Anda berdua ketika engkau bersungguh hati, maka segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dengan iman sudah terima. Demikian juga keluarga dan kita semua. Dukung mempelai berdua dengan sungguh hati. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah bagian dari hidup ini dan ini menentukan masa depan kita. Kita yang hadir di tempat ini, Anda sekalian, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga. Anda datang sebagai suami, istri, orang tua, anak. Anda bahagia? Pasti rumah tanggamu cukup rukun dan baik. Memang dalam hidup ini masalah banyak, tantangan pasti ada, banyak. Mungkin kesehatan, mungkin keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Tapi kalau rumah tangganya rukun, di situ ada kekuatan. Tapi kalau rumah tangganya runtuh, saudara sekalian, hatinya juga runtuh, saudara sekalian. Stres. Stres bukan hanya suami istri, tapi sampai kepada anak-anak. Bukan hanya sampai pada mereka, tapi sampai kepada orang tua. Kedua orang tua juga ikut mikir, saudara. Tapi kalau rumah tangganya rukun harmonis, itu menciptakan dalam kehidupan pribadinya rumah tangga dan orang di sekitarnya ikut senang, saudara. Maka Tuhan itu mengingatkan di dalam Mazmur 133. Alangkah indah baiknya kalau umatku hidup rukun bersatu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini diberkati, saudara, jadi kita harus jadi pribadi yang membawa kerukunan, membawa sukacita. Jadi pribadi yang bukan menjadi troublemaker, bukan yang menjadi masalah, tapi yang membuat damai sejahtera sukacita. Jadi pribadi seperti itu, di mana kita berada. Jadi orang yang disukai. Jadi kalau saudara menjadi orang disukai, saudara sekalian, misalnya dalam kumpulan saudara. Nah, kalau Anda orang yang disukai, saudara Anda dinanti-nantikan. Tapi kalau Anda dalam perkumpulan itu menjadi suka yang bikin masalah, Anda itu tidak diharapkan kehadirannya. Jadi kalau pas kumpulan ada yang berkumpul datang, terus orang yang tidak disukai datang malah jadi
Sing ngundang sapa kuwi kok iso teko piye to? Kuwi sing wong kandel kaya teko. Dihindarkan. Tapi kalau yang menjadi berkat itu caci itu kok enggak datang-datang, itu ini kok enggak datang, apa enggak diundang. Nah, mesti dicari saudara. Kenapa dicari? Orangnya menyenangkan. Kalau datang bawa berkat, orang suka. Nah, jadi orang seperti itu saudara. Kalau disenangi saudara itu saudara terjadi berkat, maka saudara diberkati. Kalau saudara buka usaha, saudara aku buka ini, ya dilarisi, datang lihat, oh datang karena sahabat, baik. Tapi kalau jengkelkan, oh ya nanti kalau kapan ya, tapi tidak datang-datang saudara. Jadi Anda berdua kali ini bahagia ya, pasti belajar hidup dalam merukun, sehingga di mana kita berada selalu membawa damai sejahtera, bawa hadirat Tuhan. Sudah yang dikasih Tuhan, Allah itu begitu mengasihi kita. Tuhan ingin setiap kita ini hidup itu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Dan Tuhan ingin hidup kita bahagia dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Satu kerinduan dari gereja juga rindu supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Apa? Mempelai berdua? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saya ajak mempelai berdua mengawali kehidupan rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah, sudah saya kasih batas. Matius pasal 22 ayat 37. Sudah yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin hidup kita ada di dalam kasih anugerah berkat, dan kita berjalan di dalam firman Tuhan, kita disertai Tuhan, kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam tuntunan firman-Nya. Bagaimana kita bisa hidup di dalam tuntunan Tuhan? Maka Tuhan juga mengingatkan pada Yosua saat Yosua dipilih oleh Allah menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Maka Tuhan berkata pada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan bersuara. Ucapkan, perkatakan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Direnungkan, diresapi, dihidupi. Maka firman Tuhan berkata pada saat kita meresapi, menghidupi, maka firman Tuhan itu akan menjadi mata air yang menjadi aliran-aliran yang membawa kehidupan. Dia orang yang suka memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga berjalan dengan sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan. Maka janji Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung, rumah tangga kita, pekerjaan keuangan kita berhasil dan beruntung, jangan lupa, perkatakan firman Tuhan. Sepertinya sederhana, tapi ingat firman Tuhan itu Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya sebelum ada apa-apa, pada mulanya diawali. Pada mulanya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa mendengar Allah, tetapi Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dan Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi pada saat kita membaca dengan iman, dengan percaya, maka perkataan Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan pasti digenapi. Dan baca. Ketika kita membaca, itu kita menyatakan Tuhan hadir, menyatakan keberadaan Allah, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan dengan bersuara, sampai telinga kita mendengar. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, artinya kita merenungkan Tuhan sendiri, mendekat kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan, ingin ngerti isi hati Tuhan, itu mendekat
Dan Tuhan berkata, maka dari hatimu akan memancar air kehidupan. Bertindak sesuai firman Tuhan. Begitu melangkah sesuai firman Tuhan, maka di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jadilah seperti yang kau percaya. Jadilah seperti apa yang kita percaya. Kita percaya dari mana? Dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi memulai berdoa, Anda berdua ingin bahagia? Ya mesti hidup sesuai firman Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37. Satu kali Tuhan ditanyai orang-orang Farisi. Dari sekian banyak hukum yang Tuhan berikan, ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? 10 hukum Taurat, hukum yang pertama nomor 1, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, dan seterusnya. 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap itu persamaannya apa? Seluruh, sepenuhnya, seutuhnya. Dengan segenap hati. Tapi ingat, bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita dengan segenap hati Allah sendiri. Allah buktikan kasih-Nya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satu pun yang benar. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Itu bukti kasih Allah. Rela menjadi sama dengan manusia. Bahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak dihargai. Dia dibuli. Dia diajar, dipukuli, difitnah. Akan mati sampai di atas kayu salib. Kalau kita bayangkan saudara, gak bisa. Otak kita tidak cukup. Kok bisa Allah seperti itu? Kan Dia yang menciptakan semuanya, maha kuasa. Bisa menciptakan manusia baru, ciptaan yang baru. Kenapa? Allah mau menebus dosa kita. Allah tidak menyatakan dirinya bahwa Allah itu kasih. Melalui apa yang Tuhan rancangkan ini. Alam semesta, seluruh alam semesta akan tahu Allah itu kasih. Nah, yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Allah terlebih dahulu mengasihi. Mengasihi Matias, Caesar, panggilan akrabnya yang mana? Matias dan Linda. Ya, Matias dan Linda. Ketika engkau bertobat, kau dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Maka hidupmu berharga di mata Tuhan. Pasanganmu juga berharga di mata Tuhan. Rumah tanggamu berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan mengaruniakan anak juga milik Tuhan. Jadi ketika kita nyadari, nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita itu seperti apa? Seminggu sekali ke gereja saja? Ataukah kita memiliki kesadaran bahwa sebenarnya setiap hari, setiap saat itu adalah milik Tuhan. Adalah untuk Tuhan, bagi Tuhan. Bagaimana kualitas hati kita itu seperti apa? Apa benar kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada itu Tuhan ada. Apa yang kita lakukan sekalipun orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu.
Dan kita memiliki hati takut akan Tuhan, kita benci dosa. Nomor satu ya sikap hati kita seperti apa, kualitasnya seperti apa. Nomor satu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan vertikal. Kalau sungguh kita mengasihi Tuhan, kalau Matias sungguh kau mengasihi Tuhan, kau pasti jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan menjadi suami yang bertanggung jawab atas rumah tanggamu, dan kau menjadi suami yang setia, kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kalau engkau bekerja akan jadi orang yang jujur. Demikian juga Linda, ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu, kau akan jadi istri yang setia, kau akan menjadi pendukung, penolong suamimu. Dan kalau engkau bekerja pun, engkau akan bekerja dengan jujur. Kuncinya itu hubungan kita dengan Tuhan, pertama. Lalu hubungan kita dengan sesama, horizontal. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia, kita mestinya tidak punya musuh, ya. Tidak punya kebencian. Sekalipun orang itu menfitnah kita, sekalipun orang itu ya mengkhianati, menipu, merugikan kita, tetap Tuhan menghendaki kita mengasihi, kita tetap mengampuni, kita tetap memberkati. Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk mengutuki, membenci, tapi mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang pertama adalah pasangan hidupmu. Matias, kamu sungguh mencintai Linda? Teman gadismu banyak apa sedikit? Oh sedikit. Dari sedikit gadis yang kau kenal, ya, di antara gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Linda? Linda tahu nggak kenapa kamu dipilih untuk jadi istri? Ini pilihan untuk seumur hidup loh ya. Menikah itu pilihan seumur hidup. Untuk berjalan bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jadi kalau bekerja itu pilihan panjang, ya. Karier, pekerjaan, studi itu pilihan jangka panjang. Tapi bisa berubah, ya. Bisa, ya sudah aku kerja ini kelihatan sudah 10 tahun tapi kok enggak maju-maju, aku mau ganti usaha. Tapi kalau suami istri seumur hidup sampai salah satu dipanggil Tuhan. Ini sebuah pilihan. Diingat ya, Matias dan Linda, ketika engkau hidup bersama menikah, kau pilih dia untuk menemani hidupmu. Dari sekarang sampai salah satu dipanggil Tuhan. Menjadi tua bersama-sama. Menjadi lemah bersama-sama. Termasuk menjadi elek bersama-sama. Jadi itu, kan hidup bersama-sama. Ini papa mamanya Matias. Ini papa mamanya Linda. Oh. Kalau berapa tahun menikah, Bapak Ibu? Bisa berdiri sebentar? Ya, silakan berdiri sebentar. Papa mamanya Linda, silakan berdiri sebentar. Nah, papa mama atau suami istri ya? Ya, saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah? 35, 45, 5 tahun lagi kawin mas. Doa, nanti kawin mas, dia dibawa anak-anak, cucunya sudah berapa? Oh cucunya baru 2, anaknya berapa? 3, yang sudah menikah? 1, terus ini sama ini, 2, masih 1 lagi. Ya, masih nanti berjuang, anak menikah semua, mentas semua, punya cucu. Nah, nanti 50 tahun pernikahan, ya, diberkati Tuhan. Saling berhadapan. Nah, kalau riwe kembali 45 tahun yang lalu, masih imut-imut ya, masih ganteng, cakep, gagah, lincah. Ya. Sekarang usianya sudah 60 ke 70, sudah beda semuanya. Sudah menjalani bersama-sama 45 tahun. Masih ada sisa waktu berapa tahun, tidak tahu. Tapi dibangun yang lebih indah, lebih baik. Nah, saya mau tanya Linda, jawab dengan jujur ya. Papa mama ini
rukun apa banyak ributnya? Nggak usah dijawab. Dia paling tahu, anak tahu. Besok demikian juga. Anakmu tahu, kamu rukun atau bertengkar terus. Kalau di luar jagong gandengan, kelihatan gandengan mesra, di rumah perang ya, rame. Anak tahu. Ya, masih sisa bagusnya lebih baik. Kalau sampai sekarang kok itu karena istri yang berjuang. Melayani 45 tahun. Kalau dikalikan 365 hari, itu sudah 36 kali 4. Itu sudah 14.000, 15.000 hari lebih. Itu kisah hidupnya. Nanti Taci ini sudah melayani 15.000 hari lebih. Ya, ucapkan terima kasih sama. Terima kasih. Namanya saya dipanggil. Hartati. Iya. Ucapkan terima kasih sama suami juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Iya. Silakan kau dicium dulu istri. Iya. Iya. Rumah tangga mesti dibangun demikian. Hari demi hari dibangun indah. Harus saling menyayangi. Sehingga nanti anak lihat papa mama itu senang. Lalu cucu lihat opa omanya senang. Dan orang juga senang lihat rumah tangga yang rukun. Orang ikut prihatin ketika rumah tangga itu hancur. Yang senang itu iblis kalau rumah tangga hancur. Karena itu merusak banyak. Anak kena dampaknya. Lalu kedua keluarga juga kena dampak. Tadinya besanan dengan baik-baik, gara-gara perceraian mesti hubungannya ya jadi tidak baik. Bisa saling menyalahkan. Nah wis piye kuwi besan kuwi mantun kuwi kaya besane kaya papa ya. Kelek-kelek. Ya akhirnya saling menjelekkan. Tapi kalau Anda rukun, buatlah kalian cinta papa mama. Bangun rumah tanggamu dengan baik. Matias, jadilah suami yang mengasihi istri dan hormat dengan mertua. Sampai mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur dapat mantu Matias. Karena lihat anaknya bahagia, dia ikut bahagia. Orang tua senang melihat anaknya itu bahagia, dapat pasangan yang perhatian, ikut senang. Lalu hormat sama mertua. Maka juga akan berkata, besanku sudah didik anaknya dengan baik. Nanti demikian juga, Linda engkau jadilah istri yang mengasihi suami dan istri yang menantu yang hormat mertua. Sampai mertuamu bersyukur. Aku bersyukur punya mantu Linda. Anakku Matias tambah lemu. Segera sukses, seneng. Ya, lalu juga hormat sama mertua. Mamahnya Linda, papa mama Linda sudah didik anaknya dengan baik. Begitu rumah tangga ndak rukun, mencoreng orang tuanya juga, kena dampaknya. Ndak penak ya, ketemu, sorry ya, anakmu cerai toh. Enak? Nggak enak. Nggak enak, saudara. Lalu anak juga gitu, lebih menderita lagi anak. Nah, rumah tangga perlu dibangun dengan baik. Tadi nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua hubungan sesama. Ya, tadi katanya Matias ya, kamu mencintai Linda. Kenapa kamu jatuh cinta sama Linda? Linda orangnya sangat pengertian. Sangat pengertian orangnya. Sangat pengertian. Linda, jadilah istri sangat pengertian. Jadi kalau kamu pengen apa, belum dapat dibelikan, kamu harus penuh pengertian. Ojo ngomel, penuh pengertian. Oh iya wis. Iya, Linda, kamu mencintai Matias. Kalau lihat wajahmu,
tidak hanya Matias yang ngejar kamu. Ada beberapa pemuda, benar. Betul? Wah, ngangguk. Kenapa kamu pilih Matias? Sabar. Sabar. Ya, jadilah suami yang sabar. Jadi kalau kamu pulang, kamu lapar, capek. Lidahnya duduk di sofa santai. Lalu kamu tanya, Ida, aku lapar, kamu masak apa? Aku udah masak apa-apa. Tuh loh, di lemari ada mie instan, masak dewe. Sabar. Ya, sabar ya, masih. Ya. Tapi bangun rumah tangga memang butuh kasih tadi ya. Semua balik kasih. Kasih Allahmu, kasih sama. Lah kasih itu apa? 1 Korintus pasal 13 itu sudah saya kasih batas kertas itu ya. 1 Korintus pasal kayak batas kertas ini. 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak pemarah. Nah, kasih itu seperti itu. Kasih bukan sekedar ngomong aku cinta kamu, I love you, bo ini, aku tresno kamu. Tapi kasih yang ada buktinya, yaitu sabar. Setiap kita pasti ada kelebihan, ada kekurangan, sabar menerima kelemahan kekurangan pasangannya. Dalam membangun rumah tangga bisa terjadi perselisihan, salah paham, murah hati, ngampuni, murah hati. Suka memberi kepada orang yang dicintai, memberi yang terbaik. Lalu kasih itu tidak sombong. Kasih itu menghargai pasangannya. Mau bahagia mesti harus menghargai pasangannya. Harus melihat pasangan itu berharga di mata saudara. Sangat berarti bagi saudara. Itu membuat bahagia. Kalau ingin jadi suami yang bahagia dalam hidupnya harus sayang. Istriku itu sangat berharga, sangat berarti bagiku. Maka engkau hidupnya hidup dengan senang. Istri demikian juga, suamiku ini adalah pria yang paling berharga. Aku suka dengan dia. Senang dengan dia, mau bahagia. Begitu udah senang, udah enggak bahagia. Lah hidup bersama, satu kamar, satu tempat tidur. Dengan orang yang tidak suka, ya itu sejak itu tidak akan bahagia. Tapi kalau senang namanya hidup bersama-sama dengan orang yang disenangi pasti bahagia. Kasih itu ya tidak sombong, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Tapi ingin membuat orang yang dicintai bahagia. Bahagia. Lalu tidak nyimpan kalau ada kesalahan. 45 tahun berhidup bersama-sama. Papa mamanya Matias. Sudah berapa tahun menikah? Berapa? 32. Kalau 32 berarti 90 no ya. Tahun 90. Ya, 32 tahun yang lalu menikah bersama. Ini masih muda, masih cakep dan cantik masih. Ya, sisa-sisanya masih kelihatan. Tapi tambah tua lagi ya tambah berubah. Tapi kalau lihat albumnya 30 tahun yang lalu tetap berbeda ya, tetap berbeda. Saya lihat dulu album saya dengan sekarang, foto saya masih ada di HP saya, lihat wajah saya, wah berbeda sekali ya. Ya, lumayan ganteng Mesian, sisa-sisanya masih ada. Ya, sudah, tapi itulah perjalanan hidup ini. Tidak mementingkan diri sendiri. Lalu tidak menyimpan kesalahan orang lain. 32 tahun sudah hidup, 45 tahun. Pasti ada perselisihan, perbedaan, semua dibuang. Tidak disimpan. Jangan nyimpan sampah dalam hidup ini. Jangan menyimpan kepahitan. Itu sampah, itu nyakiti, itu menyiksa sendiri. Buang. Biar bersih. Tapi simpanlah segala sesuatu yang baik. Oh suamiku ngasih ini, suamiku ini. Saya kasih satu kisah ya. Satu kali seorang istri, ini suami istri. Nah, istrinya mau ulang tahun. Sudah kurang seminggu mau ulang tahun, suami ini mikir gitu, mau ngasih hadiah. Kalau mau beli emas mahal.
Mau beli gaun, nanti kalau tak belikan tidak cocok, tidak senang, malah tidak dipakai. Sayang. Mikir terus apa ya. Wah, terus kemudian dapat ide. Wah, istriku suka makan ini. Kesenangan istrinya itu makan itu kalau ayam mesti kepalanya. Kalau ikan ya kepala ikan. Wah, dia pergi ke pasar lalu cari tempat yang jual ikan. Lalu tanya Bu, saya beli kepala ikan yang masih seger. Ini kok, wah masih seger loh, ini insannya masih merah ini terus besar. Ya udah ditimbang, wah 2 kilo, kepala satu 2 kilo, gede. Bisa masak kan, bawa ke tempat di mana istrinya suka makan. Ya, dibuat lembar kuring, kepala ikan. Pesen. Mbak, nanti saya ambil jam 4 sore, saya pulang dari kantor, tapi pas ya, mateng, masih panas. Ya, udah, seneng dia. Paginya sudah mengucapkan selamat ulang tahun sama istrinya, kerja, pulang bawa. Nah, istrinya sudah ada di rumah, terus nyambut, terus suaminya berkata, ini hadiah ulang tahun untuk kamu. Istrinya berkata, lah macam-macam tokoh. Lalu sudah ditaruh meja. Begitu ditaruh meja, terus suaminya ada di samping, istrinya buka panci, dibuka. Begitu panci dibuka, lihat kepala ikan, matanya yang gede, kepala ikan gitu. Begitu lihat mata, kepala ikan, wajah sang istri bukannya tersenyum tapi cemberut. Nah, suaminya yang melihat, memperhatikan, loh lah kok cemberut. Lah bingung, kenapa nih? Lalu istrinya berkata, Koh, kamu kebangetan toh kok. Loh kenapa? Aku itu sudah menikah sama kamu ini sudah 15 tahun loh. Masa di ulang tahunku kamu masih tega ngasih kepala? Loh lah kenapa? Kan kamu suka kepala. Bukannya aku senang kepala, aku tuh ngalah. Kepala itu tidak ada dagingnya. Supaya aku makan kepala itu kamu makan yang daging-daging. Walah, lah tak pikir gue seneng kepala. Tapi begitu hati, tapi itulah hati sudah 15 tahun. Kadang-kadang tidak ngerti isi hati pasangannya. Ternyata itu berkorban untuk keluarga. Nah, tapi dari situ mereka tahu. Mereka saling mencintai. Suaminya memperhatikan. Tak pikir kamu suka kepala. Jangan aku jane seneng kepala lu, aku ngalah wis mbok cikui terus ya wis ngono. Nah, terus isi berkata, bukan seneng aku ngalah supaya kalian makan daging yang banyak. Nah, tapi itu kasih itu rela berkorban ya. Bangun rumah tanggamu dalam kasih. Kalau pertama hubungan kita dengan Tuhan kasih, lalu kasih samamu. Lalu kita yang biru itu prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Tuhan yang menciptakan, Tuhan memberikan petunjuk dasar yang harus dibangun. Yang harus ditegakkan tiang-tiang dalam rumah tangga. Tiang yang pertama adalah, hai istri tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kalida, ketika engkau jadi istri, kau belajar tunduk pada suami. Kau harus menghargai suamimu. Kau kagum dengan suamimu, kau bangga dengan suamimu, kau bahagia. Kau bisa mesra, kau bisa melayani suamimu dengan baik. Tapi begitu seorang istri merasa dirinya lebih berhasil dari suami, mulai mandang rendah suaminya. Maka sejak saat itu dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia tidak akan bergairah, dia tidak akan bisa mesra. Tapi kalau dia tetap menghargai, dia bisa mesra, dia bisa melayani dengan baik dan bahagia. Lalu prinsip yang kedua, tiang yang kedua yang harus ditegakkan, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Perintah Tuhan untuk suami mengasihi istri. Dengan kasih seperti Kristus, kasih yang rela berkorban. Jadi kalau suami mengasihi istri, dia bahagia. Kalau jadi suami yang otoriter, yang keras, kelihatannya seisi rumah memang tunduk, takut, tapi enggak bahagia. Tapi kalau ingin bahagia, kasih keluargamu, kasih istri dan anakmu. Lalu prinsip yang ketiga, anak hormatlah orang tua. Kalau sampai hari ini mempelai berdua sebagaimana adanya, semua karena pengorbanan orang tuamu. Tenaga, pikiran, perasaan, perjuangan mereka kita tidak bisa bayar. Tapi orang tua juga tidak menuntut
balas budi, tapi cukup anak menghormati, menghargai orang tua. Lalu kalau ketika Tuhan memberikan karunia anak, tanggung jawab orang tua adalah mendidik dalam kasih dan disiplin, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Kalau 4 hal ini ditegakkan, rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang kokoh dengan dasar utama kasih Allah yang memimpin dalam hidupmu. Maka rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Kemudian saling berhadapan. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Matias Cesar dengan Linda Wahyuning Santoso, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Matias Cesar. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Matias Cesar menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Linda Wahyuni Santoso yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Linda Wahyuni Santoso. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Linda Wahyuni Santoso, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Matias Cesar yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Matias, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Linda, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk
sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, kau menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Buka hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Ya. Linda, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Hidupnya pada Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Matias Caesar dengan Linda Wayuni Santoso, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Matias Caesar dengan Linda Wayuni Santoso di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Matias Caesar. Jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuat berhasil dan beruntung. Amin. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Tuhan berkati Linda Wayuni Santoso. Jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Amen. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Amen. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita dalam rumah tangga. Amen. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada.
keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, silakan mempelai berdua kembali turun bersama-sama, tetap dalam posisi saling berhadapan. Saling berhadapan. Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri yang sah. Matias, kau sudah menjadi suami yang sah. Silakan kau membuka cadar, kau berhak membuka sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka dan tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala sesuatunya. Kalau smartphone-mu di password, pasangan harus tahu. Demikian juga kalau masing-masing punya rekening, demikian juga saling tahu keuangan bersama-sama. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis untuk merusak. Ya, silakan dibuka. Mempelai berdua, kalian sudah saling bersama-sama sudah dengar firman Tuhan, tapi tidak sekedar hanya mendengar. Tapi saya ajak Anda jadi pelaku firman. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Demikian juga mempelai berdua. Ya. Kalian sudah jadi suami istri yang sah ya. Saya ajak Matias, kau mengungkapkan ya pada saat ini kepada kita semua bahwa Linda adalah istrimu. Nah, dengan ini ya, ikuti saya saja ya. Istri saya Linda, Linda istri saya. Kalau tidak Linda, bukan istri saya. Iya. Istrimu siapa? Linda. Sekarang ganti Linda. Iya loh. Oh, Nah, sisa temannya. nggak bisa. Suami saya Matias. Matias suami saya. Kalau tidak Matias, bukan suami saya. Iya. Kalian berdua sudah menyatakan sebagai suami istri. Silakan Linda pegang pundak suamimu tangan dua dengan mesra. Ini pria yang akan menemani hidupmu sejak hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Yang menjadi teman hidupmu, teman sekerja, teman sepenanggung. Dan juga Matias pegang pinggang istrimu. Dialah wanita yang akan menemani engkau menjalani hidup ini. Silakan Matias berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Kening pipi kiri kanannya. Ganti Linda yang cium suami. Bagaimana? Menyenangkan enggak ini? Kamu senang enggak? Hah? Menyenangkan pada nah, gitu. Semua yang menyenangkan dilakukan. Yang bikin susah, bikin sakit hati jangan dilakukan. Maka bahagia. Dari gereja akan memberikan akte bahwa kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Bisa ditaruh dulu. Ya, mempelai berdua akan memberikan benih sulung, silakan.
bersama-sama menghadap kamera ya. Biarlah benih sulung ini menjadi benih yang diberkati. Tuhan melipat gandakan dengan hati yang penuh rasa syukur, sukacita. Silakan masukkan bersama-sama. Lihat kamera, itu kamera di sini. Sana ada sih. Ya, satunya di sebelah sini kameranya. Kamera gereja. Ya, silakan. Ya. Silakan mempelai bersama-sama datang pada orang tua. Ya, ke orang tuanya Matias dulu. Matias di hadapan Papa. Ya. Ucapkan terima kasih sama Papa Mama kalau engkau sampai hari ini semua karena pengorbanan Papa Mama. Ya. Silakan. Linda pegang suami ya, di suaminya dulu kan. Sebentar ya. Pak, pada hari ini Matias sudah membangun keluarga baru. Terima kasih sudah mendidik dan membesarkan sampai sekarang. Matias minta maaf kalau masih ada kekurangan sebagai anak. Minta doa agar ke depan dapat membangun keluarga dengan baik, dengan semoga dilancarkan. Terima kasih. Ya, Papa atau Mama mau ngasih nasihat silakan. Matias, Linda, Mama bersyukur sama Tuhan. Kalian sudah dipertemukan dan dijadikan satu sama Tuhan. Dijaga baik-baik, Matias, Linda, karena kalian sudah berjanji di hadapan Tuhan, dan itu sangat penting sekali. Harus sabar, harus pengertian, itu yang sudah menjadi pilihan kalian. Dan Mama sama Papa sangat bangga kepada kalian. Saling mengasihi, karena tadi Pak Pendeta sudah bilang kasih itu yang nomor satu. Ya, segalanya harus kasih. Itu saja, Matias. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Pada orang tua berikan doa restu, tumpang tangan anak sana. Ya. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tuanya dipeluk. Ya, silakan Matias. Ya. Cinta itu murah hati, Ya. rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah Silakan mulai memberikan ciuman pada orang tua. Ya. Silakan Matias, Mama dipeluk ya. agar kami dekat padamu. Ya, silakan pada orang tuanya Linda. Lemah lembut, sabar, sederhana. Linda di hadapan Mama ucapkan terima kasih sama Papa Mama. Pak, makasih ya udah
besar kayak Linda, didik Linda dari kecil sampai sekarang. Ini mulai hari ini Linda mau membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Minta doa restunya, semoga semuanya berjalan baik, lancar, diberkati oleh Tuhan rumah tangganya. Maaf kalau selama ini belum bisa jadi anak yang baik. Terima kasih. Ya, Papa atau Mama mau ngasih nasihat? Matias, Linda, Mama bersyukur telah dipertemukan suami yang baik, yang sabar, ya, takut akan Tuhan. Doa Mama semoga hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Silakan Linda peluk Papa ya. Kepada mempelai berdua, Matias Caesar dan Linda Wahyuni Santoso, dengarkan firman Tuhan. Ya, kepada mempelai berdua, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Dan kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Matias Caesar dengan Linda Wahyuni Santoso. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan, dalam anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkati perjalanan hidup mereka, berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan juga berdoa, kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan berkati pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala apa yang dikerjakan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semuanya berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan terus tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya.